Lalu kalau syarat yang kedua, kata-katanya ini nggak boros, selain pleonasme, ini ada yang kayak gini nih contohnya. Lili pergi ke Bank BNI. Ada tahu nggak salahnya di mana? Ayo, ada yang tahu nggak salahnya di mana? Bank BNI. Betul, Bank BNI-nya salah. Tapi kenapa? Kan BNI itu udah bank. Jadi Oh, betul banget. Betul. Jadi BNI itu kan udah bank, tapi di sini pakai bank lagi. Jadi ini boros. Lalu, para alumni telah berkumpul. Salahnya di mana nih? para, ya nggak sih Kak? Ya, gimana nih? Betul, paranya itu harusnya nggak pakai para. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di KBB ini, alumni itu udah artinya tuh banyak orang-orang gitu. Kalau satu tuh, kalau nggak salah alumnus gitu ya. Nah, karena dia udah banyak, harusnya nggak pakai para lagi. Terus kalimat yang ketiga, dia menemukan tempat persembunyian itu. Ini sama kayak tadi ya. Kalau kalian baca di KBBI, kalian cek ini, persembunyian itu artinya udah tempat. Tempat untuk bersembunyi. Jadi kalau kita taruh tempat lagi, dia jadinya boros, nggak efektif. Tapi mungkin ini sulit ya yang ketiga, karena kayak eh, subtle banget lah gitu. Karena tempat persembunyian. Udah umum juga nggak sih kita dengarnya. Tapi sebenarnya persembunyian tuh udah tempat sih. Harusnya tuh langsung aja dia menemukan persembunyian itu. Atau kalau mau pakai tempat, jadinya dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Nah gitu. Lalu yang keempat, mereka saling berpelukan satu sama lain. Ini udah saling, adalah sama lainnya lagi. Harusnya mereka saling berpelukan aja atau mereka berpelukan satu sama lain. Gitu aja. Udah saling malah ada satu sama lainnya lagi. Lalu bentuk kalimat harus sejajar. Nah, bentuk kalimat yang ini biasanya itu adanya pada kalimat yang perincian. Kayak ini. Yang bawah dulu nih. Kota itu memiliki slogan aman, sehat, dan menyejahterakan. Aman di sini kelas katanya apa, guys? Ada yang tahu nggak? Aman itu kelas katanya apa? Nomina, betul. Kalau sehat, itu juga nomina. Tapi kalau menyejahterakan apa? Ada yang tahu nggak menyejahterakan? Menyejahterakan ini adalah verba. Kalau nggak percaya kan boleh cek di KBBI. Menyejahterakan ini verba. Nah, dia jadi nggak sejajar eh, kalimatnya. Harusnya ini nomina, nomina, nomina. Atau mau verba, verba, verba. Adjektif, adjektif, adjektif. Nggak boleh satu verba, yang lainnya nomina. Ini dia jadi nggak efektif. Lalu kalau kita ngelihat contoh yang ke pertama, tes kuno itu dianalisis para ahli arkeologi dan menemukan banyak cerita yang ganjil. Di mana kata yang tidak sejajar? Ada yang tahu? Jawab, oke langsung. Jadi yang nggak sejajar itu ada di sini. Dianalisis sama menemukan. Kalau kalian perhati sebenarnya ini agak aneh. Karena harusnya menemukan ini diganti jadi ditemukan. Iya, tes kuno itu dianalisis para ahli arkeologi dan ditemukan banyak cerita yang ganjil. Dia harus, kelas katanya harus sama. Kalau ini kan satu pasif, satu aktif ya, walaupun dia sama-sama verba, tapi satu aktif, satu pasif, itu dia bikin jadi nggak nyambung dan nggak efektif. Sampai sini aman nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Kak, aku mau nanya tapi agak di luar konteks, boleh nggak? Boleh.
kalau misalnya 6.000 peserta itu pakai huruf atau pakai angka ya? Kayak Enam enam ribu ribu. peserta. Tapi dia di Sebenarnya, tengah-tengah. oh di tengah-tengah. Kalau di Mm-mm. tengah-tengah pakai angka sih, pakai angka. Tapi aku Karena kan udah lebih. lihat EYD, katanya kalau misalnya masih satu atau sampai dua huruf itu dipakein huruf aja. Oh, oh, aku ngebayanginnya langsung 6.000 gitu ya. Mm-mm. Kan, oh ya, bener sih, karena 6 pelang kali kata RIBU kan maksud kamu. Karena kalau Iya. itu, iya benernya pakainya angka, enamnya angka, ribunya pakai alfabet. Oh gitu. Enggak, Iya. maksudnya 6.000 beneran, 6 dalam huruf gitu. Kalau di EYD katanya satu sampai 2 misalnya yang pronounce-nya masih 6.000 itu bisa pakai huruf. Karena dia masih dua kata kan, 6 sama 1.000. 6.000 peserta ya. Iya. Kalau setahu aku ya, sebenarnya boleh-boleh aja kalau mau pakai langsung angka sih. Karena dia udah lebih dari satu, udah lebih dari dua juga. 6.000 peserta. Langsung gitu. Jadi langsung aja. Iya. Tapi kalau Kalau mau yang aman, memang Heeh. pakai alfabet gitu. 6.000 peserta. Oh, 6-nya angka, ribunya huruf. Alfabet. Huruf-huruf. Oh, alfabet semuanya. Heeh. Oke. Kasih, Kak. Oke. Kalau yang lain aman, ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin boleh kita lanjut. Nah, lalu syarat yang keempat itu maknanya nggak ambigu. Contohnya itu, kita lihat contoh yang ini. Karena adanya hambatan, pelatihan karyawan baru akan dilaksanakan minggu depan. Kalau kalian baca ini mungkin kayak, ini pelatihan karyawan baru atau pelatihan karyawan baru akan dilaksanakan minggu depan. Nah, itu salah satu contoh yang penggunaannya itu jadi ambigu. Dia karyawan baru atau baru akan dilaksanakan. Kalau mau nggak ambigu, dia harus jadi gini. Barunya mungkin diilangin. Nah, artinya jadi akan dilaksanakan minggu depan. Atau kalau mau baru, dibikin tanda hubung kayak gini. Pelatihan karyawan baru. Artinya baru ini miliknya si karyawan. Gitu. Nah, ada tambahan yaitu ejaan yang nggak benar itu juga bisa bikin kalimat jadi nggak efektif. Contohnya itu Lala yang baru saja tiba di rumah, koma, langsung pergi lagi keluar. Ini nggak efektif. Kenapa? Karena subjek dan predikatnya itu dipisah oleh koma ini. Syaratnya subjek dan predikat itu tidak boleh dipisah oleh tanda baca apapun. Nggak boleh. Habis subjek, dia harus predikat. Harusnya ini komanya dihilangin. Baru dia efektif. Jadi ejaan ini sebenarnya nggak mesti tanda baca doang. Maksudnya nggak mesti ya. Tapi penggunaan eh, konjungsi itu juga harus benar. Kayak jika maka. Nah, ini mungkin sekira sering dengar nggak sih jika maka, tapi ini tuh nggak efektif. Kenapa? Karena jika ini, jika hari ini hujan, itu semuanya tuh udah keterangan. Maka saya tidak jadi pergi, itu semuanya juga udah keterangan. Karena satu konstruksi ini menjadikan dia tuh kayak, ya keterangan aja gitu. Ini bisa diubah ke sini, bisa diubah ke sini. Kalau mau efektif, maka ini tuh harus dihapus. Jika hari ini hujan, saya tidak jadi pergi. Itu yang benar. Nah, banyak lagi konjungsi-konjungsi yang orang itu makainya tuh double kayak gini. Meskipun, tetapi, walaupun, namun, karena, maka, agar, supaya itu nggak benar. Nah, balik lagi ke contoh yang ini yang di bawah. Perincian. Ibu ke pasar membeli sayur, koma, yaitu titik dua bayam, sawi, dan kangkung. Nah, ini salah. Kenapa? Karena harusnya kalau udah pakai titik dua, nggak perlu lagi pakai eh, koma ini. Harus pilih salah satu aja. Kalau mau pakai koma kan jadinya gini, komanya itu di sebelumnya itunya.
Ibu ke pasar membeli sayur, koma, yaitu bayam, sawi, dan kangkung. Atau kalau mau pakai titik dua, jadinya gini. Ibu ke pasar membeli sayur, yaitu bayam, sawi, dan... Oh, aku salah nih. Harusnya ini yaitunya nggak ada. Yaitunya nggak ada. Nanti aku edit. Langsung aja sayur, bayam, sawi, dan kangkung. Gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain atau aman? Atau masih bingung? Boleh. Amankah? Iya, aman. Rizky aman. Ya, kalau gitu kita coba ke latihan soal. Coba ini aku kasih waktu beberapa detik. Kalian boleh jawab dulu di kolom chat. Iya, jawab D. Yang lainnya, aku tunggu lagi. Dia masih mau jawab. Banyak kan ada yang jawab D sama E. Banyak kan D tapi. Oke, kita bahas ya. Akan tetapi, kebutuhan manusia tidak ada batasnya sering membuat manusia bertindak berlebihan. Nah, kita balik lagi dulu ya ke syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif yang paling sering banget dijadiin soal itu ya adalah kita tuh harus melihat dulu subjek dan predikatnya tuh lengkap atau enggak. Karena biasanya soal-soal itu langsungnya ke situ, subjek dan predikat. Nah, coba kita analisis dulu ini subjeknya mana, predikatnya mana. Ini subjeknya yang mana, guys? Kebutuhan manusia tidak ada batasnya sering membuat manusia bertindak berlebihan. Ada yang tahu subjeknya yang mana? Oke, aku langsung aja ya. Akan tetapi ini kan konjungsi. Kebutuhan manusia, ini subjeknya. Predikatnya tidak ada. Batasnya nih apa nih? Batasnya berarti pelengkap. Sering membuat. Sering membuat apa lagi nih? Membuat kan predikat. Nah, ini aneh. Predikatnya ada dua. Predikat itu nggak boleh double kecuali ada keterangannya. Jadi ini tuh nggak efektif kalimatnya. Kak, aku mau ngasih pendapat aku boleh? Boleh, boleh. Kalau aku mikirnya gini, kebutuhan manusia tidak ada batasnya itu masih ke subjek. Terus sering Mm-mm. membuat itu masuknya ke predikat. Setelah itu Mm-mm.
manusia bertindak berlebihan baru objeknya. Terus yang akan tetapi itu keterangan. Oh, oke. Aku ngerti sih maksudnya, tapi kita coba bahas ya. Akan tetapi di sini bukan keterangan, tapi dia konjungsi. Sedangkan kalau kita ngeliat di sini predikannya harusnya tuh banyak banget. Di sini kan kebutuhan manusia tidak ada batasnya sering membuat manusia bertindak berlebihan. Sebenarnya tidak ada ini tuh udah predikat lagi karena manusia tidak ada batasnya. Kamu kamu eh, apa sih cut gini doang ya? Itu sebenarnya udah jadi subjek dan predikat lengkap. Kalau kalau kita mau dia jadi efektif, sebenarnya yang benar itu adalah E, yaitu dengan menambah yang sebelum kata tidak. Karena kalau kita pakai yang di sini kita tambahin yang kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Nah, yang tidak ada batasnya itu dia jadi si perluasan manusianya. Tapi kalau nggak pakai yang, dia itu jadi predikat lagi sebenarnya, karena tidak ada. Tapi kalau kita pakai yang, dia jadinya kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya, baru di sini sering membuat manusia bertindak berlebihan. Predikat sama objek. Nah, kalau kita bahas yang A, menghilangkan akan. Akan, akan, tetapi ini kan konjungsi ya, guys. Kalau kita hilangin akan, tetapi, tetapi justru malah ini kan nggak efektif karena ini kan awal kalimat, bukan tengah-tengah. Harusnya memang akan tetapi. Kalau tetapi nggak boleh. Justru ini salah. Mengganti bertindak dengan berlaku. Bertindak sama berlaku itu kayak sinonim aja nggak sih? Toh kalau kita ganti, dia tetap masih nggak ada subjek dan predikatnya kalau kita belum tambahin yang. Sama dengan menghilangkan berlebihan. Sama aja, subjek dan predikatnya masih nggak jelas kalau kita belum tambahin yang. Batasnya sama habisnya ini juga sama aja. Sampai sini bingung nggak guys? Iya, gimana? Aman nggak? Tadi yang nanya itu siapa ya? Aku nggak bisa ngeliat tadi. Yang lainnya gimana? Aman nggak? Aman? Kak, maaf, em, Iya. aku masih bingung yang kenapa tidak ada itu termasuk ke itu predikat. Hmm, oke. eh aku coba buat gini ya. Kalau misalnya ada kalimat Intan nggak, Intan tidak ada, eh Intan tidak ada apa ya? Intan tidak ada makanan. Itu kalimatnya efektif nggak? Itu efektif. Karena ada tuh sendiri predikat. Kalau kalian masih nggak percaya, boleh lihat di KBBI. Ada itu predikat. Intan tidak ada makanan. Intan jadi subjeknya. Tidak ada itu jadi predikatnya. Makanan itu jadi apa? Jadi pelengkapnya. Sama kayak kita balik lagi ke kalimat inversi tadi ya. Nih, ada kucing di depan pintu. Ada ini adalah predikat sudah. Tapi karena dia kalimat inversi, predikatnya dia di awal. Kucingnya, subjeknya dia di tengah. Pokoknya PS dia. Predikat dulu, baru subjek. Intan gimana? Oke, udah aman? Boleh. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi?
Aku nyaranin banget kalian sering-sering latihan soal sih. Karena biasanya aku dulu ngerjain soal itu, kalau soalnya gampang, dia biasanya tuh tinggal nyari subjek dan predikatnya doang. Kayak kita langsung kayak eh, cari, misalnya nomor berapa dia maunya, kalimat nomor berapa. Kita langsung screening kan, scanning gitu, langsung lihat, skimming, eh, ada subjek dan predikatnya nggak. Biasanya itu dulu yang dicari, karena biasanya soalnya itu gitu. Kalau ngelihat yang syarat yang lain kayak ini, mana sih? Bukan ini. Yang ini tuh kayak masih jarang gitu soalnya. Biasanya kalau soalnya gampang-gampang pasti yang awalnya dulu, subjek predikat dulu yang dicari. Oke, kalau aman kita lanjut ke soal yang nomor 2. Kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut. BTW logis sama efektif itu sama aja ya artinya. Boleh kalian baca dulu terus eh, oke udah mulai banyak yang jawab. Ada yang B, ada yang D, ada yang E. Oke, mungkin langsung aku bahas aja. Oke. Kalimat yang tidak logis dari dalam bacaan tersebut adalah kita mulai dari A dulu. Kalimat yang nomor 5. Ada banyak siswa. Ada di sini kan tadi udah aku bilang ya, ada di sini adalah predikatnya. Banyak siswa terdaftar di aku bedain warna deh. Aku lupa tadi warnanya apa, tapi gini dong aja lah. Ada banyak siswa terdaftar di akademia. Mana nih? Eh, subjeknya, ini keterangan. Ini nggak salah. Nah, di sini udah lengkap ya subjek sama predikatnya. Berarti A ini benar. Benar-benar aja. Logis-logis aja gitu. Lalu yang B kita cek. Aristoteles adalah filsuf terkemuka dan mentor Alexander Agung serta bersekolah di akademia. Subjeknya yang mana? Subjeknya itu yang ini, Aristoteles. Predikatnya yang mana? Predikatnya itu yang si adalah ini. Sisanya
filsuf terkemuka dan mentor Alexander bla 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 itu adalah pelengkap. Jadi yang B ini juga benar, logis-logis saja. Karena dia udah ada subjek, udah ada predikat, dan pelengkap. Karena dia ada kalimat definisi kan. Kita cek yang nomor 7. Pada 347 sebelum Masehi, nah ini baru nih. Pada ini adalah keterangan Plato. Plato adalah subjeknya. Meninggal itu ini aku nggak urut ya ternyata warnanya. Ini ada predikat warna kuning, tapi yang ini subjeknya warna kuning. Oke, mungkin kalian boleh perhatiin aja dulu. Pada 347 sebelum Masehi, Plato ini subjeknya. Meninggal ini predikatnya di usia 81 tahun ini apanya? Keterangan ya, karena ada di. Kalau kayak mau pindah ini boleh. Jadi kayak pada 347 sebelum Masehi, di usia 81 tahun Plato meninggal. Itu boleh. Nyambung kan? Jadi dia di ini adalah keterangan. Nah, jadi yang nomor 7 ini juga benar. Kenapa? Karena subjek dan predikatnya ada. Plato itu subjeknya, meninggal itu predikatnya. Kita cek yang nomor 8. Dia ini subjeknya. Dimakamkan apa? Dimakamkan predikatnya. Di kompleks akademianya. Tadi ada kata depan. Kalau ada kata depan itu pas itu keterangan. Di kompleks akademianya itu keterangan. Jadi yang nomor 8 juga benar. Karena ada subjek dan predikatnya. Nah, pastilah jawabannya yang E. Kenapa? Coba kita lihat. Kepemimpinan di Akademia Plato yang dilanjutkan oleh keponakannya, Seusippus. Kepemimpinan di Akademia Plato yang dilanjutkan oleh keponakannya, Seusippus. Ini semuanya adalah subjek. Dia nggak ada predikatnya. Karena ada kata si yang ini. Kalau yangnya kita hapus, nih, barulah kita dapat subjek dan predikatnya. Nih, kepemimpinan di Akademia Plato itu adalah subjeknya. Dilanjutkan, itu predikatnya, oleh keponakannya di Seusippus. Oleh keponakannya, ini adalah keterangan. Seusippus ini adalah keterangan tambahan aja. A positif. Kalau kalian udah pernah belajar. Aduh, kehilangan. Nah, gitu. Jadi yang nggak logis itu yang E. Karena dia ada kata yang ini. Karena yang itu kan suatu perluasan. Mau sepanjang apapun kalimatnya. Kalau ada yangnya tuh ya dia jadi keterangan subjek aja. Perluasan subjek. Misalnya dia mau bilang, eh bla 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 bla, yang ini mau dia ada predikatnya lah, kelihatan ada predikatnya, tapi dia masih perluasan subjek. Makanya yang ini harusnya diilangi supaya ada predikatnya. Nah, bingung nggak guys? Atau paham? Aman? Yang lain gimana? Waktu kita bentar lagi ya. Satu soal lagi. Kita lanjut dulu. Kadang lupa mulu di penggunaan yang. Justru itu kayak sering banget ya yang itu. Kalau ada soal kan misalnya nentuin kalimat efektif, kalian harus ngeliatin si subjek dan predikatnya itu. Biasanya sering dimasukin tuh yang tulisan yang gitu. Itu justru bikin dia jadi subjek semuanya. Nah, ini kalian coba jawab dulu.
Dua orang jawab A, yang lainnya boleh dibaca-baca, mungkin dijawab situ. Dilihat ya, tadi kalimat logis itu kan ada beberapa syaratnya. Yang paling utama itu ada subjek dan predikat, harus lengkap. Terus dia nggak boleh ambigu maknanya, nggak boleh boros. Terus ejaannya juga harus benar. Satu menit lagi, jadi aku bahas sekarang aja. Eh, Oke, kita mulai dulu dari A dulu aja. Jadi A ini itu kita ngeliat subjek dan predikatnya dulu ya. Pada masa lalu ini apa? Ini keterangan. Ini keterangan. Bajak laut apa? Bajak laut itu subjek. Bajak laut di sekitar Sulu. Nah, ini semuanya itu subjek ya. Kenapa? Kalau mungkin beberapa mikir di sekitar Sulu ini keterangan ya. Sebenarnya dia masih masuknya subjek karena dia cuman ngejelasin subjek doang. Karena kalau kalian pisah di sekitar Sulu, dia maknanya nggak sama lagi. Jadi harus bajak laut di sekitar Sulu, itu satu subjek. Lalu ada predikatnya, ini dianggap. Nah, sebagai masalah besar, itu keterangan. Karena sebagai masalah besar, bajak laut di sekitar Sulu dianggap. Bisa diubah-ubah, bisa dipindah-pindah. Maknanya nyambung aja. Jadi ini pola kalimatnya itu adalah keterangan, subjek, predikat, keterangan. Aman dong yang A, karena ada subjek predikatnya. Kita coba bahas yang nomor 2. Adrianus Bernard Lapian dalam Bajak Laut, Orang Laut, Raja Laut, menuliskan bahwa bajak laut di sekitar Sulawesi. Sebenarnya jawabannya adalah yang B. Ayo, kenapa? Karena ini nggak logis. Kan aku tadi udah bilang ya, S dengan P, subjek dengan predikat, itu nggak boleh ada yang memisahkannya. Nggak boleh ada tanda baca gitu ya. Sedangkan di sini apa nih? Dipisahkan menuliskannya ya. Iya. Oh, tapi bentar kita bahas yang lain. Kayaknya aku salah. Coba kita lihat yang C dulu lah ya. Nggak ada yang jawab C nih. Lanun adalah kelompok bajak laut. Ini gampang. Lanun adalah subjek. Predikatnya adalah selanjutnya bla 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 itu adalah pelengkap. Jadi yang C aman. Kita coba yang E dulu. Konon ini keterangan. Gangguan bajak laut itu si subjeknya. Bahkan, bahkan itu hmm, boleh keterangan juga sebenarnya, tapi masuk konjungsi. Membuat di sini adalah predikat. Kerajaan Kutai Lama memindahkan istananya. Ini adalah keterangan. Jadi subjek, predikat, keterangan. Ini aman. Nah, coba kita bahas yang D ya. 5. Menurut Edward bla 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 dalam bukunya Makassar bla 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 bla. Ya, jawabannya yang D. Aku salah tadi. Gimik, gimik, gimik. Yang B ini benar, guys. Kenapa yang B ini benar? Kita balik lagi dulu ya yang ke B.
Yang B ini benar kenapa? Karena walaupun dia ada komanya, ini kan koma ya dari Adrianus Bernard Lapian sampai dari dalam bla 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 sampai sini, ini kan ada koma. Ini tuh adalah keterangan aposisi. Boleh. Jadi sebenarnya kalau kalian ilangin ini, aposisinya dihilangin, itu maknanya masih bisa. Jadi kayak Bernard Lapian menuliskan bahwa bajak laut, nah itu boleh. Karena dia aposisi. Aposisi kan bisa diapit koma, bisa diapit tanda hubung, apa lagi ya? Ada satu lagi deh kayaknya. Pokoknya aposisi itu memang diapit koma gitu. Itu boleh, walaupun ada komanya gini. Yang nggak boleh itu kalau misalnya Adrianus Bernard Lapian koma terus langsung menuliskan. Nah, itu nggak boleh. Nah, terus kenapa yang D ini salah? Karena menurut Edward Poyle bla 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 dalam bukunya bla 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 bla, ini semuanya itu apa? Semuanya ini keterangan. Karena menurut ada kata menurut. Ini kayak satu aja gini. Keterangan terus udah menyebutkan. Menyebutkan itu kan predikat. Ini predikat menyebutkan. Nah, ini kata aku bahwa dan lain-lain bahwa bla 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 itu sampai habis itu objeknya. Nah, tapi dia nggak ada subjeknya karena dia ada kata menurut ini. Harusnya menurutnya diilangi. Kalau menurutnya diilangi, dia ada subjeknya. Edward Pullinggomang dalam bukunya Makassar Abad bla 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 menyebutkan bahwa pihak ini nih. Baru dia ada subjeknya. Tapi kalau ada pakai menurut Edward ini dalam bukunya ini menyebutkan itu nggak boleh karena ini adalah keterangan. Jadi harus diperhatiin. Ini juga aku sering dulu nemu soalnya tentang pakai kata menurut ini. Harus beneran diperhatiin kalau udah pakai menurut, setelahnya itu harus koma. Misalnya menurut mana nih? Coba aku bikin. Misalnya kayak menurut Siti, kom. Menurut ini aja, menurut kotak, koma, Siti adalah orang. Nah, ini boleh karena menurut kotak ini apa? Ini keterangan. Siti, subjek adalah predikat. Orang lengkap. Kalau mau pakai eh, langsung aja, kalau nggak mau pakai menurut, dia langsung aja Siti adalah orang. Tapi kalau kayak yang ini, menurut menurut Edward bla 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 menyebutkan bahwa dia jadi nggak ada subjeknya. Itu aja sih. Karena waktunya udah habis, aku sudahin mungkin. Tapi ada pertanyaan dulu nggak sih? BTW aku udah upload ininya ya, post testnya. Cuma 3 soal. Wajib banget kalian kerjain, hitung-hitung untuk lat soal. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Diterima nggak ini jawabannya deh? Aman, aman. Ya? Aku aman, Kak. Aku aman. Oh aman, oke. Anissa Zalfa tidak, ini tidak menerima atau aman? Oke, aman. Oke, mungkin segitu dulu. Aku kan udah upload post testnya, jangan lupa dikerjain ya karena kalian harus sering-sering lihat soal, apalagi tentang kalimat efektif ini yang mungkin lumayan sering ya masuk di soal-soal. Udah karena kalian nanti ada kelas lagi, istirahat dulu. Oh ya kalau mau nanya-nanya, aku eh promote dia bentar. Boleh ditanya lewat DM IG. Kalau mau nanya-nanya ya, kalau mau nanya soal-soal kuis, boleh banget. Aku jawab, kalau bisa jawab. Aku pasti jawab sih.
Oke, dadah semuanya. Boleh live ya. Oke, thank you, thank you. Terima kasih kembali.